Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Uncle Fish. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana budidaya kutu air moina. Di alam liar kita lihat kutu air hidup di dalam suatu sistem yang baik, di mana tempatnya dasarnya tanah dengan keadaan yang terbuka, mendapatkan sinar matahari yang cukup, serta keadaan air yang bergerak, berganti dan mengalir. Itu membuat kebutuhan oksigen tercukupi, pH stabil, kadar amonia yang terurai oleh bakteri, sehingga kutu air hidup dengan sangat baik dan berkembang. Ketika kita membudidayakan ke dalam suatu media, biasanya banyak mendapatkan kesulitan. Tetapi untuk membudidayakan ke dalam sebuah media itu syarat utamanya tidak ada hama atau predator di dalam media tersebut. Parameter atau kualitas air itu layak untuk kutu air. Parameter ideal ini pH antara 6 sampai 9, suhu antara 25 derajat sampai 28 derajat Celcius. Itu terus DO lebih dari 3 ppm atau kepadatan oksigen. Tetapi kepadatan oksigen dan amonia ini tidak dapat kita ukur pakai alat biasa, itu harus perlu ke laboratorium. Jadi kalau untuk oksigen, yang penting kadar oksigen mencukupin dan rendah kadar amonia. Jadi oksigen dan amonia itu kita hanya feeling atau menduga atau bagaimana, harus tahu bahwa oksigennya cukup dan kadar amonianya rendah. Setelah itu di media ini harus tersedia pakan moina yang mencukupi sehingga kutu air ini dapat berkembang biak. Apa pakan kutu air itu? Kutu air itu termasuk plankton. Plankton itu kalau dalam jenis terbagi dua, yaitu zooplankton dan fitoplankton. Sedangkan kutu air ini termasuk zooplankton. Zooplankton ini memakan fitoplankton. Dalam rantai makanan, fitoplankton itu dia dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Disitulah kita sebaiknya mengkultur atau membudidayakan kutu air di tempat yang terkena sinar matahari. Fitoplankton itu dapat berupa alga, jamur, bakteri, dan lain-lain. Cuma kelemahan kita tidak dapat melihat fitoplankton itu. Jadi sebenarnya kultur kutu air ini sama juga dengan kultur fitoplankton atau kultur bakteri. Di saat fitoplankton di dalam media itu banyak, kutu airnya akan berkembang biak dengan baik dan bisa ngebom, kata orang-orang tuh. Di sini saya menggunakan air lele. Kenapa saya menggunakan air lele? Karena air lele ini cocok untuk kutu air. pH-nya itu bagus, karena kalau pH-nya tidak sesuai antara 6 dan 9, itu lilenya yang akan sakit atau mati. Terus di dalam air lele ini banyak terdapat fitoplankton. Sebelum lele dimasukkan, para peternak mengolah air menggunakan probiotik, molase, dolomit, dan lain-lain, sehingga banyak terdapat fitoplankton. Setelah itu lele dikasih pakan pelet, yang kotoran lele itu juga dapat menimbulkan fitoplankton. Di sini saya akan lihat videonya dari saya memasukkan starter hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Di saat hari ketiga itu ngebom atau belum, jadi kutu airnya menjadi banyak, tetapi itu harus dipanen. Kenapa harus dipanen? Karena nanti kutu airnya akan kekurangan oksigen dan akan mati.
Mantap wanginya. Di sini saya menggunakan air bekas lili. Terus kita masukkan starter. Ini penampakan hari pertama, kutu airnya sudah berkembang. Ini kita lihat penampakan hari kedua. Kutu airnya sudah tambah banyak. Ini kutu airnya banyak. Karena kutu airnya sudah banyak, dia butuh oksigen biar tidak berebutan. Kita kasih aerator. Kita kasih aerator kecil sebagai suplai oksigen tambahan. Memasuki hari ketiga, kutu airnya ngeblom, terlihat banyak. Ini harus segera kita panen. Kenapa harus segera kita panen? Kalau tidak kita panen, besoknya kutirnya akan mati karena kekurangan oksigen. Apa yang mengakibatkan kutu air itu mati? Satu, karena kekurangan oksigen karena kepadatan, bom amonia, habis pakan, dan usia. Usia kutir ini bisa maksimal 11 hari, ada yang 7 hari,
dan ada yang di bawah itu, tergantung lingkungannya. Dan kita sebagai pembudidaya agak kesulitan untuk misal memanen hanya indukannya saja. Karena fakta tersebut, budidaya kutu air ini ada dua metode. Satu, siapkan air, tebar starter, ngeblom, panen, dan diganti dengan air yang baru karena kemungkinan pakannya sudah habis. Atau serok sedikit-sedikit, panen sedikit-sedikit dengan penambahan pakan. Pakan ini sebenarnya banyak, ada yang menggunakan kohe atau kotoran hewan seperti kohe puyuh, bisa menggunakan jerami, air beras, rebusan mentimun, dan segala macam. Tetapi itu biasanya untuk menimbulkan fitoplankton, terjadi fermentasi. Nah, fermentasi itu akan mengakibatkan asam yang membuat pH menjadi turun. Apabila pH turun down di angka 5, kutu air akan mati. Sebaiknya untuk racikan pakan atau apapun, fermentasinya jangan dilakukan di dalam media untuk menghindari pH down dan kekurangan oksigen, karena pH dan oksigen ini saling berkaitan. Disitulah kesulitan dalam budidaya kutu air. Sebenarnya kita bisa menjaga kestabilan parameter air dengan mensipon air, tetapi apabila disipon itu kutu airnya pun bisa terikut, dan kita juga bisa membuat air mengalir dan bergerak atau berganti, tetapi ini akan kesulitan diaplikasikan di media kecil. Nah, dikarenakan hal itu, apabila para expert dunia air belum bisa mengaplikasikan menjaga parameter air di dalam media kultur, akan kesulitan untuk membudidayakan kutu air secara profesional. Dan di sini juga kalau medianya kecil, hasilnya tidak banyak. Nah, dikarenakan itulah kebanyakan para peternak ikan mencari kutu air di alam liar, baru dikasihkan kepada ikannya, jarang yang mengkultur karena akan menghabiskan space. Tetapi untuk yang ada lahan bisa mengkultur atau membudidaya kutu air ini di media yang lebih luas, karena media yang luas parameter air terutama pH dan oksigen akan lebih terjaga. Lebih baik lagi menggunakan kolam tanah yang lebih dapat menjaga kualitas air, tetapi dalam penggunaan pakan juga lama-kelamaan akan menimbulkan bom amonia yang mengakibatkan kutu air akan mati. Jadi kepada viewer diharapkan untuk mengaplikasikan sesuai dengan keadaan media kulturnya. Demikianlah sharing dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.